maksudnya apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, kita ketahui, kemudian terutama untuk anak-anak, ya, itu harus kita kontrol, kita temani, ya, ketika mereka bermain media sosial, ya, atau sedang melakukan pembelajaran secara digital. Ya. Nah, berbicara tentang keamanan digital, ya, di sini dikatakan bahwa keamanan digital adalah proses, ya, untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring, ya, itu dilakukan secara aman dan nyaman, ya. Nah, ada dua celah yang biasanya terjadi, ya. Celah dari sisi penyedia layanan internet, dalam hal ini misalkan dari ISP-nya atau Internet Service Provider, ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu berlangganan internet misalkan dari wifi tetangga, ya bisa jadi wifi tetangga itu menjadi sumber, ya, celah dari keamanan digitalnya, ya. Nah, kontrolnya itu tetap dari masing-masing, ya. Jadi kalaupun misalkan penyedia layanan internet sudah memberikan sistem keamanan yang baik, ya, sistem keamanan yang mumpuni, ya, tetapi kalau kita sebagai pengguna internet itu lengah, ya, itu justru kelengahan kita ini, atau apa ya, kelemahan, ya, dari kita sebagai pengguna internet itu yang nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dunia maya seperti itu, ya. Jadi ibaratnya kalaupun Bapak Ibu misalkan punya rumah yang hebat, ya, semuanya ditembok sampai sekeliling bagaimanapun, ya, kemudian gerbangnya dikunci, punya kunci yang hebat, yang bagus, yang susah dibobol, ya, tetapi suatu saat Bapak Ibu lengah, ya, tidak digembok misalkan. Nah, kelengahan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sama dengan keamanan digital. Jadi pada intinya kembali kepada kita sebagai pengguna. Ya, kita tidak bisa menyalahkan penyedia layanan internet, ya, kita tidak bisa menyalahkan regulasi-regulasi yang dibangun oleh pemerintah, ya, karena pada dasarnya mereka hanya memberikan prosedur untuk pengamanan. Ya, selebihnya kita yang kemudian harus bertanggung jawab. Nah, next, ini terkait dengan isu keamanan digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika berbicara keamanan digital, ya, kita harus paham, ya, bisa dilihat dari perangkat kerasnya atau perangkat digital, misalkan dari perangkat keras handphone, ya, kemudian perangkat digitalnya itu dari perangkat lunaknya atau softwarenya, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang suka download aplikasi-aplikasi dari Play Store dan lain sebagainya juga harus hati-hati, cek dulu, ya, keamanan dari aplikasinya, cek juga reviewnya, cek juga ratingnya, bagus atau enggak. Ya, jangan sampai misalkan main install ternyata itu malware, ya, ternyata itu malah bisa merugikan kita seperti itu, ya. Kemudian dari keamanan identitas, ya, ada identitas terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya, yang terlihat itu biasanya nama akun, ya. Bapak Ibu misalkan punya media sosial Facebook, ya, atau misalkan akun WhatsApp, ya, akun Instagram kalau yang memiliki, atau Twitter, ya. Kemudian foto profil, ya, itu yang terlihat, ya. Atau biasanya di dalam media sosial ada deskripsi penggunanya atau pemilik akun, ya. Biasanya ada kerja di mana, lulusan apa, ya, kemudian umurnya berapa, dan lain sebagainya, ya. Nah, ada juga identitas yang tidak terlihat, Bapak Ibu. Ya, pada saat Bapak Ibu membuat akun di media sosial, itu kan membuat yang namanya password, ya, atau sandi, ya, kemudian PIN dan lain sebagainya. Ya, nah, itu juga menjadi fokus dari keamanan identitas digital, ya. Ada juga kemudian autentikasi dua faktor, ya. Nah, ini biasanya diterapkan di WhatsApp sudah ada, di email pun sudah ada. Ya, tujuannya adalah supaya pada saat ada orang atau yang tidak bertanggung jawab tersebut akan mengakses, ya, akun kita, ya, itu tidak langsung bisa masuk karena ada satu faktor di mana harus ada autentikasi langsung dari kita sebagai pengguna. Biasanya mengirimkan OTP ke SMS, ya, secara langsung ke nomor handphone kita, ya. Atau kalau di email biasanya kalau saya masuk email dari perangkat yang berbeda, akan ada notifikasi ke handphone saya bahwa ada orang yang akan mengakses email saudara misalkan. Apakah itu saudara atau bukan, ya.
Nah, itu nanti akan ketahuan. Kalau itu memang kita dan memang kita masuk ke sebagai akun kita, tetapi dari perangkat yang berbeda, ya tidak masalah. Ya. Tapi kalau orang lain yang tiba-tiba mau mengakses email kita, nah itu bisa langsung ketahuan. Ya, kemudian ada one time password ya, dan juga identitas lain. Ya. Izin izin mengingatkan, waktu tinggal 3 menit lagi. Oh iya, siap, siap, ya. Di next saja kalau gitu, Pak. Oke. Yang selanjutnya ini kita masuk ke isu keamanan pada proses pembelajaran online. Ya. Jadi ada email phishing ya. Jadi email phishing itu adalah penipuan yang biasanya menjebak korban ya. Kemudian biasanya sasarannya kepada orang-orang yang percaya bahwa informasi yang dikirimkan ke email ya, itu memang jatuh pada orang yang tepat. Nah, ini contoh email phishing ya. Jadi biasanya dia seolah-olah ingin memberikan kita uang dan lain sebagainya, kita diminta mengirimkan identitas dan lain sebagainya. Nah, itu email phishing ya. Kemudian ada juga nanti next wifi yang tidak aman. Biasanya ini siswa-siswa atau kita guru-guru juga yang kalau mengakses online learning di luar itu pastikan kita melihat dulu ya, apakah hotspotnya open atau terbuka atau private ya, atau misalkan hotspotnya itu tidak menggunakan password ya, atau dia meminta akses atau password. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi kalau yang tidak aman itu yang open ya, kemudian kalau yang aman itu yang private. Ya, nah ini yang seringkali kita luput ya, mentang-mentang ada wifi gratis sudah nempel kita pakai. Nah itu juga hati-hati. Ya. Kemudian next ada juga perangkat yang hilang atau dicuri. Nah ini juga salah satu isu keamanan digital terkait dengan pembelajaran daring. Ya, kita lagi mengakses pembelajaran secara daring di mana misalkan atau di kafe dan lain sebagainya, tiba-tiba kebelet pipis, misalkan ingin ke toilet dan sebagainya, lupa ya untuk membenahi laptop dan perangkat lainnya, ya kita tinggalkan, ternyata kemudian hilang dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa mengaktifkan Find My Device ya dan lain sebagainya, atau fingerprint authentication supaya kalau orang mau ngambil perangkat kita ya, kita bisa melacak atau dia tidak bisa login seperti itu ya. Kemudian next ada juga kita seringkali membuka website yang tidak aman ya. Tadi main klik ya, ternyata itu website malware atau misalkan yang menyebarkan virus dan lain sebagainya. Nah, itu juga hati-hati, atau spam dan lain sebagainya. Ya. Atau misalkan next aplikasi yang tidak aman ya, biasanya anak-anak remaja nih yang kalau misalkan lagi install game ya, tiba-tiba ada iklan ya untuk mengklik ke ke website tertentu atau ke aplikasi yang lain ya, ini juga hati-hati ya. Next, nah ini ancaman yang lainnya ada cyberbullying ya ke remaja ya, kemudian penyebaran konten yang tidak pantas, tadi pornografi dan lain sebagainya. Sexting itu ada gabungan dari seks dan texting, jadi kita mengirimkan percakapan yang sebetulnya sifatnya privasi ya, bisa bertukar foto, video pribadi dan lain sebagainya yang mengandung unsur seksual. Itu sexting namanya ya. Bisa juga pemerasan ya yang dilakukan via SMS atau email dan lain sebagainya, yang kemudian meminta tebusan ya, karena mereka tahu identitas kita ya. Atau oversharing atau predasi online ya, atau predator online ini yang mengancam anak-anak kita ya, ke biasanya pura-pura memiliki kepentingan yang sama, terus ngajak ketemuan ya, baru kemudian di situ terjadi proses manipulasi, rayuan ya kepada korban atau anak-anak kita yang sudah tertipu ya. Nah, next yang terakhir bagaimana kita mencegah itu ya. Next Mas Hari. Nah, ada sekitar 9 yang saya coba kumpulkan. Yang pertama, pastikan jangan asal klik ya URL apapun. Kenali, pahami itu apa, mencurigakan atau tidak. Ya, kalau mencurigakan jangan diklik, baca dulu ya. Budayakan membaca ya. Kemudian jangan sembarangan mengunduh aplikasi yang tidak dikenal. Cek reviewnya ya, ratingnya dan lain sebagainya. Kenali ya berbagai trik dan jenis penipuan ya di media online. Ya, apakah itu malware, email phishing dan lain sebagainya. Ya. Pastikan memanfaatkan fitur yang tersedia, misalkan untuk perangkat kalau kita hilang bisa kita cek ya. Ada namanya fitur
Find My Device. Ya, di perangkat-perangkat tertentu itu disediakan. Jadi ketika hilang kita bisa mengecek posisinya di mana. Ya. Kemudian pastikan tidak membuat setting publik untuk informasi data pribadi. Nah, jadi Anda harus, Bapak Ibu sekalian atau anak-anak kita itu harus memiliki ruang privat. Ya, kalau memang orang ingin kenal dengan kita, ya add dulu. Ya, jangan melihat dari profil yang dibuat secara publik. Ya, kalau sudah di add baru nanti terjadi interaksi. Ya, pastikan sandi atau password itu dibuat secara rumit tetapi mudah diingat. Jangan bikin sandi yang rumit tetapi sering lupa. Ya, itu juga hati-hati. Ya. Jangan menggunakan sandi atau password tanggal lahir. Ya, ini bisa gampang ditebak. Ya. Ya, apalagi kalau teman samping kiri kanan, ya, misalkan bikin media sosial, bikin password, cobalah tanggal lahir, ternyata masuk. Nah, itu juga hati-hati. Yang selanjutnya adalah jika kita sebagai orang tua berikan edukasi kepada anak tentang hal-hal dari 1 sampai 6 tadi. Ya, jika kita sebagai sahabat atau teman, jadi duta pencegahan kejahatan digital dari 1 sampai 6 tadi. Ya. Yang terakhir adalah kita harus peduli dengan segala tindak kejahatan online. Ya, saling membantu dan juga saling memberikan informasi yang benar. Ya. Itu kuncinya. Jadi kuncinya sebetulnya ada di kita dan juga di lingkungan kita semua. Ya. Itu mungkin yang bisa saya bagikan, saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya kembalikan kepada Mas Hari ya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, Bapak masih boleh tetap bersama kami sampai dengan sesi tanya jawab nanti akan kita laksanakan ya Pak. Iya sih. Jadi harap menunggu, masih ada beberapa segmen lagi. Terima kasih. Baiklah, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah sekarang kita mencapai 990 partisipan. Saya mau tepuk tangan dulu untuk semuanya. Wow, luar biasa. 990 partisipan. Sedikit lagi 1000 nih ya partisipannya. Terima kasih. Mohon tetap setia bersama kami di sini. Tidak lupa, boleh mulai diketik pertanyaan di kolom komentar karena akan ada 15 pertanyaan yang paling menarik akan kita pilih untuk mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Dan tidak hanya itu, tentunya juga follow Instagram @siberkreasi, kemudian Instagram @siberkreasi.jatengdy. Posting keseruan pada hari ini dalam bentuk foto, mau posting sekarang boleh, mau posting nanti setelah selesai acara juga boleh, tidak ada masalah. Tambahkan caption, tambahkan hashtag Makin Cakap Digital, karena akan ada 5 orang dengan postingan paling seru, paling positif, bisa dapat hadiah digital money. Ya, saya berlanjut ke narasumber kita yang kedua. Di sini saya mohon untuk di join screen dengan Bapak Yunadi Ramlan, SSS peneliti dan pengamat budaya. Silakan tim di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Hari. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta yang sudah mengikuti acara webinar hari ini. Ya, kebetulan juga kan 20. Iya. Bapak, waktu yang kami Insya adalah Allah 25 menit. Mohon di 5 menit terakhir menjadi pengingat saja Bapak untuk menjelang akhir waktu. Kalau begitu kami sudah siap untuk mendengarkan langsung pembelajaran yang akan kami dapatkan dari Bapak. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Hari. Ya, sebenarnya juga sama seperti yang tadi di awal pengantar oleh Pak Ai Munandar. Ini COVID-19 membuat sebuah revolusi. Kalau di dalam presentasi saya ini di covernya ini memang saya pernah ke beberapa daerah pedalaman, yaitu di Riau. Jadi untuk mendapatkan sinyal saja mereka harus naik, itu juga untuk listrik. Nah, jadi bisa langsung dimulai. Di COVID-19 ini, kira-kira bulan Desember 2019 sudah mulai ada pemberitaan tentang adanya COVID di Wuhan, Cina. Makanya dibilang pakai kodenya 19, coronavirus tahun 2019. Nah, untuk dunia pendidikan, sebenarnya Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, Mas Menteri, itu sudah membuat sebuah keputusan
ya, untuk menjaga jangan sampai sekolah itu menjadi klaster COVID. Pertama tanggal 7 Maret, kalau nggak salah, itu lebih pada kesehatan dan kebersihan, supaya jangan sampai ada penyebaran COVID di sekolah. Kemudian tanggal 24 Maret, kalau 17 Maret sebenarnya keluar surat edaran baru lagi untuk melakukan PJJ. Nah, ini yang menjadi mengagetkan banyak pihak, karena ada pemerintah daerah yang tidak mau gitu kan, karena merasa daerahnya masih aman, belum lagi orang tua yang siap atau tidak siap. Dan kebetulan juga teman-teman saya di penelitian itu banyak dari UI sendiri pada bulan Januari sebenarnya sudah mendengar beberapa dosennya terpapar, terutama yang pergi ke luar negeri, yang ke Italia, yang ke Cina. Nah, kemudian dibikin keputusan mendadak tanggal 14 Februari, UI langsung ditutup seluruhnya, di lockdown selama beberapa bulan, dan akhirnya sampai sekarang itu UI masih melakukan lockdown. Dan Indonesia termasuk negara yang paling lama, salah satu negara yang paling lama melakukan penutupan sekolah. Itu sekitar 57 minggu, kalau nggak salah ini datanya dari UNICEF. Di Asia Tenggara yang lebih lama lagi itu Myanmar. Myanmar itu sekitar 60 minggu sampai per bulan ini. Kalau yang lainnya ya variasi, Malaysia kalau nggak salah sekitar 30-an minggu, di Papua Nugini hanya 12 minggu. Ini kan kebijakan dari pemerintah masing-masing menyikapi dengan situasi COVID di daerahnya, di negaranya. Nah, saya mencoba mencari beberapa data. Ini ada data dari riset inovasi untuk sekolah anak sekolah Indonesia, masalah ini di 4 kabupaten dari 18 kabupaten dari provinsi tentang PJJ tahun 2020, karena ini bulan April dia melakukan risetnya, bulan Mei dia keluarkan terkait dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi sasarannya itu pelajar SD, siswa SD, ada sekitar 25 juta siswa SD yang ada di datanya Kementerian Pendidikan, itu terdampak dengan pembelajaran jarak jauh. Dari sekitar 300 responden yang ditanya, 28% responden itu menyatakan bahwa anaknya belajar dengan media daring. Jadi sekitar 60% yang tidak belajar, nanti ada datanya. Nah, ini kan kebanyakan di kota-kota besar. Nanti karena salah satunya Jawa Timur, nanti bisa dilihat itu lebih besar di Jawa Timur dibanding di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang menjadi problem lagi adalah antara orang tua, ibu dan ayah. Ibu mau menyediakan waktunya lebih lama untuk mendampingi anak. Kebanyakan di kisaran 2-3 jam mendampingi anak untuk belajar, sedangkan ayah rata-rata kurang dari 1 jam ya untuk anak-anak yang orang tua yang sudah punya anak SD itu rata-rata mungkin usianya 30-an tahun ya, mungkin masih main futsal atau kerja atau kegiatan lainnya yang tidak mau terganggu dengan urusan anak. Dan alhamdulillah sih masih maulah untuk gender kami yang laki-laki, ayah, untuk menyediakan waktu 1 jam. Nah, ini kira-kira persentase dari metode belajar online versus offline selama belajar di rumah. Kebanyakan ini masih offline ya, jadi memberikan tugas secara offline, memberikan tugas yang sudah tertera di dalam buku pelajaran. Yang hitam ini kebanyakan yang offline, jadi 66% itu offline, yang daring itu tadi 28%, yang sisanya tidak ada bahan sama sekali malah yang diberikan oleh guru. Jadi guru juga merasa bebas sebagian ya. Ini yang menjadi permasalahan budaya belajar mengajar pembelajaran di Indonesia selama pandemi COVID. Nah, yang paling besar itu memang NTB dan NTT. NTB bahkan 82%, NTT 71% tidak menyediakan media belajarnya itu secara offline, seperti buku dan lembar kerja siswa. Nah, Kalimantan Utara ya mungkin juga
secara pendapatan mungkin lebih tinggi ya dibanding dua provinsi itu. Kalau Jawa Timur mungkin masyarakatnya paling banyak, itu lebih variatif antara yang berpendidikan, berpenghasilan kelas menengah, dan yang kelas bawah. Kemudian tahun 2021 ada diskusi, forum diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan. Dari pembelajaran online ini yang jadi permasalahan dalam diskusi tersebut adalah daya serap belajar tidak baik. Gitu. Kenapa tidak baik? Ya karena rata-rata belum terbiasa menggunakan Zoom atau media aplikasi lainnya. Nah, kemudian ini yang sangat menarik kalau dari sisi saya secara budaya belajar, hubungan batin siswa dan guru menjadi dingin dan hambar ya. Saya melihatnya hubungannya beku lah. Mungkin dari teman-teman guru yang hadir di sini merasakan siapa sih anak murid saya gitu kan, terutama untuk yang baru masuk kelas 1 tahun ajaran 2020-2021 gitu kan. Yang mana orangnya segala macam itu nggak tahu, gurunya nggak tahu, siswanya nggak tahu. Juga ada masalah angka putus sekolah. Angka putus sekolah justru naik atau ini sebenarnya lebih terberitakan. Dan yang ini aneh-aneh kasusnya angka putus sekolah. Kalau misalnya di kerja mungkin wajar ya. Kalau di beberapa kota besar rata-rata entah dia jadi tukang parkir, jadi kalau di Jakarta itu ada yang jadi ondel-ondel keliling atau jadi manusia silver. Kenapa dia bisa melakukan itu ya? Karena waktunya luang. Mereka anggap itu bukan waktu belajar, waktu bermain dan atau waktu bekerja. Nah di daerah-daerah lain justru ada kejadian kawin. Ya entah memang sesuatu hal yang mereka tidak lakukan secara ini ya, berpikir panjang, atau memang orang tuanya ingin mencegah sampai terjadi sesuatu hal yang dilarang secara agama, secara norma masyarakat. Angka putus sekolah ini juga macam-macam, ada yang masalah kawin. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kalau di daerah-daerah juga mungkin juga banyak yang pacaran di pinggir-pinggir kali, di jalan-jalan yang sepi. Kalau di kota-kota besar ya mereka kebanyakan main ke kafe-kafe atau gimana, atau mabar istilahnya, main bareng online, entah itu FF, ML atau apa segala macam. Ini yang menjadi tantangan-tantangan bagi orang tua dan sekolah. Nah, ini juga tantangan dan perubahan budayanya saya ambil dari YouTube Hana Susilawati. Kenapa saya ambil ini? Karena dia respons ya, cepat merespon situasi dari surat edaran Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Bagaimana menyikapi dengan adanya surat edaran tersebut bahwa ada pembelajaran jarak jauh. Pertama, harus merancang pembelajaran jarak jauh. Kedua, menilai tugas siswa dan berikan tugas secara jelas lah. Jangan sampai sekedar memberikan. Kemudian refleksi pembelajaran, hasilnya kayak gimana harus diketahui. Terkait ini saya waktu itu pernah tinggal di sebuah kabupaten di Kalimantan sekitar 1 tahun. Kebetulan istri saya petugas tenaga kesehatan di sana. Itu sampai kepala puskesmasnya itu punya kebun. Pada saat panen dia tidak masuk. Nah, ketika situasi pandemi, saya juga melihat demikian. Ketika ada pembelajaran jarak jauh, bukan cuma murid-murid aja yang senang, beberapa guru juga merasa happy ya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan bisnis lain atau kegiatan lain. Sebenarnya tidak masalah, tapi permasalahannya adalah bagaimana menjaga kualitas. Itu yang paling penting bagi seorang guru. Kualitasnya apa ya? Kualitasnya mengajar. Makanya rancangan pembelajaran itu yang harus jelas. Kalau saya memang tidak profesi bukan sebagai seorang guru, tapi juga anak-anak saya merasa gimana ya? Waktu SMP itu ada anak saya yang sekolah di swasta, dia merasa wah gurunya terlalu terlalu protektif. Tapi pas saat di sekolah negeri, mohon maaf saya membuat sebuah perbandingan seperti ini, tapi saya yakin tidak semuanya seperti itu. Ini hanya sebagai sebuah refleksi. Ada guru-guru yang lebih cuek, gitu. Karena kalau di swasta biasanya diawasi oleh yayasan, sedangkan di negeri ini kan kepala sekolah dan merasa sudah
sudah terjaga statusnya sebagai ASN atau memang dia punya pemikiran lain. Ini yang harusnya bisa kita cegah, kita perbaiki bersama-sama supaya budaya belajar di Indonesia tidak sampai menurun jauh. Nah, bagaimana menghadapinya? Ini kan sebenarnya tantangan dan perubahan budaya ini lebih kepada sekolah. Kemudian untuk siswa tuh memang harus kreatif, kreatif mencari jawaban, pembelajaran, supaya kalau misalnya dia ngerti, jangan sering menyalahkan guru juga, dia harus lebih kreatif. Nanti saya jelaskan juga tugasnya di orang tua. Kemudian kedisiplinan, mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas. Jadi mentang-mentang tidak diawasi secara langsung oleh guru, dia lupa untuk mengerjakan tugas, malah kebanyakan main. Ini mungkin banyak dialami oleh orang tua, termasuk oleh saya pribadi ya, untuk mengatur anak-anak tetap disiplin, karena di sini dampaknya adalah pada bosan. Mereka di rumah tapi seakan-akan sekolah, gitu kan. Nah ini yang gimana orang tua dan anak harus punya kerjasama untuk menyusun program kegiatan di luar sekolah, di luar waktu belajar sebenarnya. Mungkin gitu. Terus berikutnya untuk orang tua, ya orang tua memang harus kreatif menyusun program, dia harus memahami anak. Ini yang di masa WFH ini yang agak susah. Kenapa? Karena kan ketika ada suara anak ngajak ngobrol apa segala macam, ada beberapa orang tua juga yang merasa terganggu. Dia mau kerja, mau apa, atau justru dia memanfaatkan waktunya bukan untuk kerja karena tidak masuk ke kantor, tetap dapat gaji, ada yang seperti itu. Justru menjadi kurang kreatif. Tapi kalau dia memang serius untuk membangun karakter anaknya, dia akan memperhatikan ini. Menyusun program. Yang paling penting adalah menjaga moral dan kedisiplinan. Karena ini waktunya untuk bisa memahami anak lebih dekat, untuk memiliki waktu yang lebih banyak dekat dengan anak. Kemudian selalu mengingatkan anak dalam hal sekolah dengan cara yang baik. Ya, mengingatkan pembelajaran ya. Kenapa saya juga ambil ini contoh di negara-negara ini yang nextnya ya, di negara-negara yang lebih besar, lebih maju dibanding Indonesia. Jadi di Eropa ini dari penelitian World Bank, hasil penelitiannya itu bahwa di Belgia, Belanda, Swiss, dan Inggris menunjukkan adanya kerugian pembelajaran akibat belajar jarak jauh. Bukan cuma di Indonesia saja, atau di daerah yang lebih terpencil di Indonesia, dan ada ketimpangan sebenarnya, jadi ketidaksetaraan antar kelompok-kelompoknya lebih pada kelas, orang tuanya itu berpendidikan sarjana atau lebih, atau SMA ke atas, atau dengan pendapatan yang lebih besar, itu dia punya akses untuk meningkatkan kemampuan anaknya lebih besar dibanding yang tidak memiliki pemahaman seperti itu. Dia di kota-kota besar yang anaknya bekerja, dapat duit dari jadi tukang parkir, atau dapat duit dari pengamen, apa segala macam, mereka senang karena mereka dapat makan dari itu. Yang tidak disadari adalah efek jangka panjang, bahwa mereka ketertinggalan di dalam membangun ini. Dan buat Indonesia sendiri, bonus demografi bisa hilang gara-gara ini. Kesempatan untuk menjadi lebih maju, lebih sejahtera negaranya bisa hilang gara-gara kita lalai dalam menjaga lingkungan belajar anak. Ini lingkungan belajar ya, jadi karena lingkungan belajar sudah secara online, secara layar, kita harus menjaga bersama ini. Budaya belajar itu yang harus dijaga dari keluarga sekarang, harus kuat dari keluarga. Nah, kemudian juga di Ukraina ini juga bukan negara yang lebih maju daripada Eropa Barat. Ini bekas Uni Soviet, pecahan Uni Soviet. Dia juga melihat ini ada tulisan di sana dari blogs di World Bank. Jadi kurang interaksi pribadi antara guru dan siswa. Dampak dari PJJ. Bagaimana responnya? Guru harus lebih aktif, ya, menggunakan berbagai macam Facebook, YouTube, apa segala macam. Pokoknya media sosial, email, telepon harus aktif, gitu kan. Saya baru dapat kabar dari anak saya yang sekolah di SMA bahwa minimal antara orang tua dengan wali kelas harus ada komunikasi 1 kali per semester. Menurut saya itu kurang.
mungkin bisa ditambah paling nggak 3 kali atau 2 kali lah seperti biasanya, karena kan ada tengah semester dan ada akhir semester. Mungkin seperti ini yang ada dampaknya di Ukraina. Nah, kemudian terakhir nih pengalaman PJJ di Jakarta ini saya dapat dari seorang teman yang dia mengajar di sekolah yang memang secara fasilitas sudah bagus. Kenapa saya mengambil yang fasilitasnya lebih bagus? Karena yang lebih bagus saja merasa berat untuk menjalankannya. Ini yang menjadi tantangan bersama. Kalau buat saya intinya itu adalah kreativitas di guru dan pengawasan dari sekolah. Bagaimana menyikapi situasi yang sekarang. Jadi pengalaman dia pertama terhadap anak itu sikap. Peserta didik dia lihat kurang disiplin, misalnya sering off kamera. Jadi tata tertib diubah karena semua siswanya itu harus punya gadget yang memadai untuk ikut kelas di sekolahnya dia. Dia juga pakai konsultan sekolahnya, pakai ya biayanya mahal lah untuk meningkatkan fasilitasnya. Nah, yang kedua kesopanan. Jadi karena ada hubungan interaksi yang baik kalau tatap muka dibanding tatap layar. Misalnya guru masuk kelas, itu murid-murid biasanya entah itu berdiri atau enggak, yang pasti kompak untuk menyampaikan salam. Salam bisa macam-macam ya, kalau yang ini sekolah Islam, jadi Assalamualaikum serempak ketika ada guru masuk. Nah kalau sekarang kan tidak, bagaimana menyampaikan salamnya gitu kan. Karena kalau misalnya dibuka semua ini mic-nya, terlalu rame, malah jadi problem. Ini yang harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan budaya antara tatap muka dengan tatap layar. Nah, yang ketiga adalah menilai kemampuan objektif peserta didik pada saat ujian. Ini penting di pendidikan keluarga. Orang tua harus menjaga dan harus memberikan pengertian mana yang boleh, mana yang tidak. Dan kebanyakan murid peserta didik itu mengambil gampangnya aja, dia ngejar nilai. Jadi pada saat ujian itu bagaimana memantau kecurangan susah. Nah itu balik kepada guru yang harus kreatif. Bagaimana membuat soal yang bisa menilai atau membuat proporsi penilaian itu yang lebih sesuai untuk mengantisipasi kecurangan, dan bagaimana melihat anak itu juga kan potensi anak segala macam harus dilihat oleh guru-guru. Kalau melihat langsung bisa jauh lebih memahami, kalau misalnya secara tatap layar kan perlu pendekatan khusus lah, ya ini aktivitas membuat tugas, membuat grup WA sendiri untuk menyampaikan permasalahan dari setiap siswa itu harus aktif dan mungkin harus disediakan waktu khusus, terutama untuk wali kelas. Wali kelas bisa mengundang guru bersangkutan yang terkait dengan mata pelajaran, kemudian dia keluar lagi dari grup, mungkin bisa seperti itu. Nah, untuk pengajarannya, tantangannya itu adalah di pelatihan guru, dan usia-usia guru yang sudah di atas 40, 45, bahkan di atas 50 itu lebih sulit untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Jadi untuk memahami gadget aja susah gitu kan, apalagi untuk memahami perubahan budaya ini. Nah, ini harus ada interaksi intens juga antara guru yang lebih muda, yang lebih memahami dengan teknologi sekarang, dengan guru yang lebih senior. Nah, makanya untuk itu secara budaya, PJJ ini bukan kesempatan guru untuk meninggalkan kelas. Ini yang harus menjadi kedisiplinan guru mengajarkan ke anak. Guru harus memperlihatkan on kamera juga, terus harus aktif mengingatkan anak-anaknya, masuk atau enggak dia harus telepon orang tuanya gitu kan. Istri saya sering dapat telepon kalau misalnya tiba-tiba anak saya belum hadir di kelas yang harusnya dia sudah hadir. Kira-kira sih seperti itu. Ini mungkin bisa nanti dari materi saya ini lebih banyak ini ya, cerita-cerita pengalaman dari para peserta ini yang kebanyakan guru ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Mas Ari. Saya terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi bersama dari permasalahan perubahan budaya ini. Karena COVID-19 suka atau tidak suka, itu memang memaksa perubahan menjadi pembelajaran jarak jauh. Dan pembelajaran jarak jauh di Indonesia itu sudah sejak tahun
80-an sudah dicontohkan, tahun 84 sudah ada universitas terbuka. Bagaimana caranya? Itu lewat PT Pos. Kemudian juga ketika 82 sudah ada satelit, waktu itu SKSD, Sistem Komunikasi di Indonesia, yang pertama lewat Indosat. Nah, itu sudah bisa interaksi. Tahun 2000 dan pembelajaran kurikulum 2013 ini kan sebenarnya sudah mempersiapkan seperti ini. Ini yang teman saya guru SMP di Jakarta ini sekolahnya sudah siap cara ICT. Jadi sebelum adanya PJJ dia sudah menerima tugas lapangan itu melalui komputer base. Itu masih mengalami kesulitan, gitu kan. Apalagi di daerah yang lain. Tapi kalau buat saya intinya adalah kreativitas guru dan kekompakan yayasan atau sekolah tersebut ya, untuk mengangkat kemampuan dan mengembangkan teknologi bersama. Entah itu caranya melalui grup WhatsApp yang lebih sederhana atau menggunakan tadi yang disampaikan oleh Pak Ai Munandar, konsultan khusus yang bisa membantu sekolah-sekolah menjadi lebih nyaman pembelajarannya buat orang tua dan buat guru dan murid semuanya. Ya, mungkin seperti itu. Kira-kira ya Mas Hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih tetap boleh bersama kami sampai dengan nanti segmen tanya jawab akan kita laksanakan. Siap. Terima kasih Bapak. Siap. Baiklah. Ya, sama-sama. Kita masih setia dengan 959 partisipan. Saya tepuk tangan sekali lagi. Bahkan tadi sempat sampai di angka 997 partisipan. Terima kasih Bapak Ibu, juga Mas Mbak semuanya, teman-teman semuanya yang sudah sangat luar biasa bergabung bersama kita, dan kita harap tetap setia bersama kita sampai dengan akhir nanti. Dan tidak lupa, ayo sudah boleh dibombardir pertanyaan di kolom komentar. 15 pertanyaan yang paling menarik terpilih bisa mendapatkan hadiah digital money sebesar Rp100.000. Dan juga follow Instagram @siberkreasi dan juga Instagram @siberkreasi.jateng.diy. Posting keseruan hari ini dalam bentuk foto, mau sekarang boleh, mau nanti setelah acara juga silakan. Kasih caption, kasih hashtag makin cakap digital, karena akan ada 5 orang yang postingannya paling seru, paling positif, akan kita pilih mendapatkan hadiah lagi digital money. Bapak dan Ibu, marilah kita lanjutkan kepada narasumber kita yang ketiga. Saya mohon untuk dapat di-join screen oleh tim yang ada di studio secara langsung. Tentunya saya dengan Bapak Haji Imam Tabroni, Sarjana Agama, MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari, suara bisa didengar ya? Bisa nih Pak, Bapak bisa terdengar dengan cukup baik Bapak. Mungkin tapi boleh mungkin sedikit lebih dekat dengan mikrofon Bapak agar semakin sempurna lagi. Siap. Oke, Bapak, waktu yang kami sediakan adalah 25 menit. Silakan Bapak untuk dapat memberikan pemikiran yang sangat luar biasa. Mohon di 5 menit terakhir apabila ada reminder di kolom chat sebagai pengingat saja. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat saya, para peserta webinar, yakni para guru-guru madrasah. Ini Mas Hari, ada guru RA, guru MI, guru MTSMA se-Kabupaten Cilacap yang berkenan hadir, yang alhamdulillah ada fasilitas untuk kita bertatap muka dalam suasana insya Allah sehat walafiat walaupun pandemi belum usai. Saya mohon maaf, saya ini sambil nyambi koordinasi terkait pelaksanaan sholat Idul Adha di rumah. Bagaimana surat edaran Pak Menteri Agama Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021, kita diminta sholat Idul Adha di rumah saja. Mengingat berbagai persoalan, terutama semakin merebaknya wabah COVID-19 di Cilacap ranking 1, kita sering mendengar
suara-suara atau sinyal-sinyal sahabat kita terpapar, dan juga ada yang tidak dapat oksigen, ada yang meninggal dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah ikhtiar lahir kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat guru yang saya muliakan, yang pertama kita akan bicara tentang fakta digital. Fakta digital ini karena saya diberi tugas oleh panitia untuk bicara tentang etika berdigital. Ini maka kita berangkat dari faktanya, memang digital ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan sekarang. Sesuatu yang tidak terelakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita dipaksa oleh COVID atau tidak, atau kita memang sudah masuk kepada revolusi industri keempat, 4.0, sehingga semua harus berdigitalia. Ada seorang guru yang saya saat melakukan monitoring, waktu itu di sebuah madrasah, hadir ketinggalan. Saya tanya, kenapa ketinggalan? Saya harus ambil HP dulu di rumah yang tertinggal. Jadi lebih baik berangkatnya ketinggalan daripada HP-nya yang ketinggalan. Kenapa? Karena HP ini katanya sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Ini sesuatu yang sangat realistis sekarang ini, tidak bisa tidak. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu sekalian, lanjut ini PowerPoint-nya. Yang kedua, bahwa dalam konteks kehidupan kita yang digital ini adalah sesuatu yang faktual, kita harus ingat bahwa digital itu seperti pisau bermata dua. Ini yang harus kita ingat. Seperti pisau bermata dua. Jadi di satu sisi adalah ada melahirkan banyak nilai-nilai positif. Tetapi juga karena pisau bermata dua, melahirkan nilai-nilai negatif. Akan menjadi positif atau negatif itu tentu tergantung oleh kita semuanya. Oleh siapa? Oleh kita semuanya. Apakah itu nanti akan melahirkan sesuatu yang positif atau akan melahirkan sesuatu yang bersifat negatif. Yang ketiga, juga ada fakta baru bahwa di belakangan ini yang namanya digital itu melahirkan banyak inovasi-inovasi, melahirkan banyak kreativitas-kreativitas dalam banyak perspektif, dalam banyak hal. Apakah di dunia ekonomi, kita sudah tahu bagaimana saatnya kita belanja online, dan saatnya kita senang memanfaatkan itu, dan kita juga bikin lapak-lapak online dalam banyak hal, atau juga di bidang pendidikan yang sedang kita nikmati sekarang. Yang sedang kita nikmati sekarang. Bahwa ternyata digital ini dalam konteks apalagi karena pembelajaran daring ini menyebabkan kita itu berpikir keras, menjadikan kita harus berpikir inovatif agar bagaimana kita bisa menyajikan sesuatu yang bermakna dan berarti di hadapan pelayannya, di hadapan masyarakat atau publik yang menjadi kita layani atau pelanggan kita. Terus yang keempat, fakta yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, juga bahwa kita itu masih ada di antara banyak kita yang belum memahami betul
cara memanfaatkan digital itu. Digital yang kita miliki itu lebih banyak, mungkin saya belum melakukan penelitian, tetapi dari penelitian sebuah jurnal menyatakan dari jumlah 260 juta masyarakat Indonesia, 160 juta kira-kira ini sudah menggunakan digital. 41% ini menggunakan media Facebook, kemudian WA 40%, kira-kira Instagram itu 39%. Ini dari sebuah penelitian di sebuah jurnal. Dan untuk itu maka dalam konteks pemanfaatan ini ada nilai atau tidak? Ada arti atau tidak? Nah, ini rata-rata dari kita ini belum bisa memanfaatkan digitalisasi itu dengan benar. Kalau kita sudah masuk kepada dunia digitalisasi, itu seperti halnya kita masuk ke sebuah hutan belantara. Yang di sana kita itu harus punya ilmunya untuk menaklukkan hutan. Kalau tidak, kita tidak bisa dimakan oleh serigala yang ada. Ini yang seringkali harus kita hati-hati betul. Dan dari fakta yang ada itu mayoritas kita lebih memanfaatkan digital itu untuk hal-hal yang kurang berarti, kurang bernilai, mungkin sekedar bersendagurau, sekedar humor, sekedar bincang-bincang, atau bahkan masih banyak di antara kita yang menggunakan digital itu hanya untuk ngintip-ngintip saja. Ngintip-ngintip orang bermedsos, kan begitu. Di grup ini diintip, grup ini diintip, dan media diintip terus. Tapi tidak pernah dia memberikan komen, atau berstatus, atau menyatakan pendapatnya. Ini yang terjadi. Lanjut saya kira. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat. Kalau kita bicara etika, tentu kita berangkat dari apa itu etika itu. Etika secara bahasa adalah berasal dari ethos, kan begitu. Adat, istiadat, kebiasaan. Bahasa Yunani yang kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan atau sebuah studi yang memperbincangkan tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang merupakan kebaikan dan hal-hal yang merupakan keburukan. Yang mana juga harus kita lakukan dan mana juga yang tidak boleh kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dari melihat fenomena ini, maka kita juga akan melihat urgensinya. Bagaimana sebuah urgensi etika itu? Kenapa harus ada etika? Yang pertama tentu untuk memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap diri kita. Saat kita mengetahui hal yang baik, hal yang buruk, hal yang perlu kita lakukan, hal yang tidak perlu kita lakukan, maka kita sesungguhnya sedang melakukan perlindungan terhadap diri kita. Penjagaan terhadap diri kita. Mana-mana yang harus kita lakukan sehingga kita jaga itu, atau kita lakukan itu sebaik-baiknya, dan mana yang harus tidak kita lakukan sehingga harus kita cegah dan hindari sejauh-jauhnya. Ini adalah konsep etika. Dalam pengertian agama itu sesungguhnya sebagaimana yakni akhlak. Yang kedua, yakni untuk mendorong interaksi sosial yang bersifat dinamis, kreatif, kemudian juga inovatif, tapi juga toleran. Ini yang penting. Ada mendorong interaksi kita. Jadi interaksi kita itu sekarang sudah interaksi tanpa batas. Interaksi yang seperti halnya dalam sebuah kampung besar yang disebut dengan era global itu. Maka kita tidak bisa menghindari untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Untuk saling berbicara satu dengan yang lain.
saat kita common sesungguhnya di belahan banyak dunia, terutama dunia maya. Jadi kita itu sekarang faktanya hidup di antara dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Tapi yang perlu diingat dengan adanya etika ini, ada dunia lain yang lebih penting. Jadi dunia setelah dunia maya dan dunia nyata ini berakhir, yaitu dunia yang kekal tanpa batas yang disebut dengan akhirat itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yakni menjadi panduan dalam membangun interaksi sosial dalam dunia maya sehingga tidak terjebak dalam perilaku destruktif. Ya, jadi begitu. Jadi kita itu yang namanya etika itu akan menjadi panduan kita dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat, agar kita itu tidak terjatuhkan dalam kehidupan destruktif. Banyak cerita, banyak kisah, banyak kejadian-kejadian karena dunia maya inilah yang menjatuhkan martabat kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah menjadi cermin pribadi. Menjadi cermin pribadi seseorang dalam membangun interaksi sosial dengan yang lain. Seorang guru, padahal dia seorang guru, tetapi status yang sering dikemukakan bukan keprofesiannya menjadi seorang guru, tapi cerita-cerita berkeluh kesah tentang kehidupan pribadinya, misalnya begitu. Ini melihat cermin pribadi. Oh, berarti orang ini adalah, misalnya begitu. Ada juga orang yang menjadi seorang guru di madrasah, tetapi uploadnya ini adalah selalu terkait dengan jualan motor. Nah, misalnya begitu. Berarti dia lebih mengedepankan cermin pribadinya menjadi maklar motor daripada profesinya menjadi seorang guru. Ini adalah cermin pribadi. Cermin pribadi kita itu lahir dan ada dalam setiap status-status yang kita kemukakan di media maya atau media sosial ini. Ini urgensinya sebuah untuk itu maka menjadi penting. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, etika bermedsos dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Lanjut Bapak sekalian, karena waktunya nanti bisa, jadi kita perlu hati-hati. Kita dipandu oleh sebuah etika bermedsos dalam perspektif regulasi. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita itu sebenarnya dilarang ada banyak hal. Yakni yang pertama dilarang melanggar kesusilaan. Kemudian atau bermedsos ria, dalam undang-undangnya tertulis di situ bahwa orang dengan sengaja dan seterusnya memviralkan yang terkait dengan pelanggaran kesusilaan. Yang kedua terkait dengan perjudian. Yang ketiga terkait dengan masalah pencemaran nama baik, persekusi, dan seterusnya ada di dalam undang-undang itu. Dalam pasal selanjutnya 28 juga disebutkan setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyesatkan, menimbulkan rasa benci dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, atau yang disebut dengan ras. Ini sesuatu yang kemudian menjadi etika kita dalam bermedia sosial agar kita itu tidak terjebak dalam perilaku-perilaku tersebut, termasuk berita hoax misalnya. Lanjut. Ini panduan kita dalam hal kita sebagai umat Islam. Umat Islam itu dalam konteks kehidupan kita
termasuk dalam bermedia sosial atau menjadi teladan etis kita dalam bermedsos, ini adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita ini mempunyai 4 sifat. Yang 4 sifat ini harus menjadi teladan kita dalam kehidupan kita, dalam konteks apapun, termasuk dalam kehidupan kita bermedia sosial. Ini sayang, saya kurang bisa membacanya. Bisa dibesarkan nggak, Mas Hari? Ini apa PowerPoint-nya? Ini saya nggak bisa membaca. Di studio boleh dibantu. Gimana? Kebetulan Ya, ini saya operator di studio yang akan bantu Pak untuk membesarkan intinya slide. bahwa yang pertama adalah sidik, kan gitu ya. Sidik ini adalah benar. Sidik itu benar, artinya apa? Apa yang akan disampaikan ke publik, nah, terutama para guru kita saat akan menyampaikan informasi-informasi pembelajaran, harus ada rujukannya, harus ada panduannya. Kemana panduan itu? Tidak dalam bahasa Cilacap itu asbun, asal bunyi. Apalagi guru adalah kelompok intelektual yang setiap percakapannya, setiap katanya, setiap pembicaraannya harus ada referensinya, harus ada rujukannya. Tidak sekedar share, bahasa Cilacap itu. Share sesuatu yang tidak ada referensinya. Maka benar ini harus ada rujukan dalam konteks akademis. Dalam konteks akademis karena ada para guru, maka harus ada rujukannya. Saat saya menyampaikan informasi penting terkait dengan pembelajaran, ini rujukannya apa? Referensinya apa? Maka tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar bercakap, harus ada referensinya. Yang kedua adalah tablik. Yang kedua sitik, amanah. Nah ini yang kedua amanah dulu. Ini amanah. Seruan yang dalam bentuk foto, dikasih caption, tambahkan hashtag Makin Cakap Digital, akan kami pilih 5 orang yang paling beruntung dengan postingan paling seru, paling positif, bisa dapat hadiah lagi. Ya, kalau begitu kami akan menghadirkan narasumber kami yang keempat pada hari ini. Mohon untuk dibantu di join screen oleh tim yang ada di studio. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Imaduddin Idris Sobir, SPC, SPDI, founder dan juga CEO Royal Indonesia Travel. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Hari. Ya, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Bapak, waktu yang kami sediakan 25 menit, nanti di 5 menit terakhir akan ada reminder di kolom chat sebagai pengingat saja. Kalau begitu, kami siap mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak Imaduddin Idris Sobir. Dipersilakan. Baik, mohon ditampilkan paparan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paparannya saya bukan yang ini mungkin Pak Yudan barangkali. Baik, sambil disiapkan oleh panitia, izin saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber senior saya yang sudah lebih dulu memaparkan paparannya dengan sangat baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih Mas Hari Perdana, ini moderator yang paling oke. Dan energi peserta dengan sangat baik. Kemudian juga saya tidak lupa menyapa dulur-dulur yang ada di, saya lihat ada dari Majenang, ada dari kota Cilacapnya gitu ya, ada dari banyak tempat
tersebar di seluruh Cilacap. Ini kesempatan yang kesekian kali untuk mengisi webinar di Kabupaten Cilacap, dan saya merasa terhormat untuk bisa hadir bersama Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang hari ini hadir di acara literasi digital. Sebelum saya memulai, izin Bapak Ibu saya mengenalkan terlebih dahulu siapa saya. Nama saya Imaduddin Indri Sopir, boleh dipanggil Mas Imad atau Bung Imad. Kalau di akun-akun medsos saya gunakan Bung Imad. Kemudian sehari-hari aktivitas saya di usaha di bidang bisnis, di bidang agrobisnis maksudnya. Jadi ada pertanian, kemudian perikanan dan peternakan yang sebagiannya ada di Cilacap. Jadi ada kapal di pantainya, pantai apa ya Cilacap? Saya kok lupa. Nah, lahan sawah maupun juga peternakan ada di Cilacap. Jadi Cilacap bukan daerah yang asing buat saya, karena beberapa kali urusan kerjaan, urusan bisnis mengharuskan bolak-balik ke Cilacap. Baik, saya nanti menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber terkait dengan tadi sudah disebutkan tentang adaptasi pembelajaran online gitu ya di masa pandemi. Pembicara pertama tadi sudah menyampaikan, Pak Doktor dengan sangat baik menyampaikan secara wawasan umum mengenai proses pembelajaran online di masa pandemi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Yunan, kawan saya juga. Kemudian tadi Pak Kiai tadi sudah menambahkan dari sisi etik. Nah, selaku praktisi saya akan memberikan atau sharing tentang pengalaman saya bagaimana menggunakan digital dalam dalam konteks pembelajaran terutama di masa pandemi ini. Nah, sebelum saya mulai saya ingin cerita ke Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua. Waktu saya usia berarti berapa ya? SD mungkin kelas 3 atau kelas 4, mungkin 20 atau 25 tahun yang lalu, saya pernah diajak sama bapak saya ke GOR, Gelanggang Olahraga. Di sana ada satu event itu menampilkan teknologi purwarupa atau teknologi-teknologi yang akan dimiliki oleh manusia di masa yang akan datang, di masa mendepan. Saya terhenti di satu booth yang menawarkan atau menampilkan, menginformasikan kepada kita bahwa nanti di masa depan ada teknologi yang bisa menghubungkan antara kita dengan orang lain, ya, dengan teknologi yang seperti sekarang kita kenal seperti video call. Zaman itu di era sekitar 90-an, di mana waktu itu di Indonesia kalau nggak salah di gelombang pertama first G itu telepon mulai sekitar 80-an. Nah, lalu kemudian saya melihat euforia telepon aja baru kita kenal gitu ya. Tapi ada satu teknologi yang bisa membuat kita berkomunikasi seperti video call hari ini, tapi di masa itu. Jadi saya selalu refleksi, wah betapa teknologi sudah sedemikian maju, dan saya mengalami proses yang perjalanan teknologi yang luar biasa. Di tahun 80-an mungkin mulai marak telepon, kemudian rame lah wartel-wartel di mana-mana. Kemudian sekitar 90-an mulai rame handphone, termasuk yang CDMA.
kemudian masuk lagi di era 2000-an awal, kita mengenal apa itu namanya internet gitu ya, sudah mulai masuk ke dunia internet, kemudian sampai hari ini kita mengenal ada 4G, ada 5G, sudah masuk 5G sekarang. Nah, di era yang sekarang 5G, di era yang 4G ke 5G ini sudah banyak kemajuan yang diciptakan atau transformasi digital yang sudah diciptakan oleh teknologi itu sendiri, yang mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita berinteraksi dengan orang, termasuk cara kita mengenyam pendidikan, cara kita mengkonsumsi pendidikan, atau cara kita kemudian berinteraksi di dalam pembelajaran atau pendidikan. Nah, apa yang saya alami pada saat saya diajak sama bapak saya, itulah yang kemudian merefleksi bahwa masa depan itu akan kita jemput. Kita nggak tahu nanti ada teknologi macam apa lagi yang kemudian akan kita punyai, gitu ya. Mungkin saya bisa berinteraksi nanti dengan teman-teman dari Cilacap dengan saya dihadirkan hologramnya. Jadi pada saat misi seperti ini maka bisa kelihatan utuh seperti apa wajah, fisik, kemudian gestur badan dan lain-lain, sehingga lebih sempurna lagi. Nah, mungkin nanti beberapa tahun yang akan datang kita akan mengalami itu. Nah, kaitannya dengan pembelajaran, maka boleh yang tadi, yang sebelumnya, ya. Nanti saya ambil, tadi sudah beberapa disebut. Apa itu yang disebut dengan Learning Management System? Boleh dilanjutkan. Jadi LMS tadi sudah disebutkan oleh pembicara pertama. Jadi kalau saya ingat mungkin kalau teman-teman pernah buka, adik-adik pernah buka Coursera atau ikut kursus online seperti Coursera, Udemy, sekarang mungkin ada Ruang Guru dan seterusnya. Jadi sebelum mulai marak di Indonesia, mungkin beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2012 di luar negeri sana, di Amerika terutama, yang disebut dengan pembelajaran online, learning management system seperti online ini sudah marak dilakukan. Bahkan dengan konsep yang lebih prestisius, yang mungkin terkemukakan ada Udemy sama Udemy sama tadi Coursera. Saya sendiri sering mengikuti kelas-kelas online yang berbayar sampai kita bisa dapatkan sertifikat dari perusahaan dari universitas-universitas terkemuka. Jadi bayangkan teman-teman, kita bisa memiliki sertifikat dari Johns Hopkins University misalnya, atau kita mengikuti satu kursus 4 minggu lamanya, kemudian kita bisa dapat sertifikatnya dari Oxford University, Ivy League dan seterusnya, perusahaan universitas itu sudah pernah saya lakukan di beberapa mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu. Jadi pembelajaran online sebenarnya sudah umum dilakukan di luar negeri. Nah, tapi lebih terkonsep. Nah, di era pandemi rupanya kita dipaksa, ya, di Indonesia dipaksa untuk kemudian beralih dari luring, ya, menjadi daring, dan dipaksa sepenuhnya. Nah, ini perlu proses adaptasi yang tidak mudah, karena tradisi kita sebenarnya tradisi berinteraksi tatap muka antara face to face gitu ya, antara guru dan murid dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian learning management system untuk pendidikan ini penting? Karena yang pertama diantaranya adalah lebih efisien. Jadi belajar itu jadi lebih fleksibel dan lebih efisien. Kita bisa belajar dari manapun, kemudian biayanya lebih murah,
karena SDM cost-nya bisa dipangkas, kemudian peralatan dan segala macam mungkin perlu pada saat pertama kali saja device ataupun teknologinya, selebihnya tidak memerlukan cost yang terlalu besar kecuali mungkin pengembangan materi gitu ya. Tapi disitulah sebenarnya ada kesempatan bagi guru untuk mengembangkan materi pelatihan jadi lebih interaktif, jadi lebih baik dan lebih berbobot. Dan yang tidak kalah penting, pembelajaran ini relatif bisa terukur, jadi akan mudah untuk melakukan pengukuran. Ya kalau yang nggak rajin, nggak disiplin, ya bisa kelewat gitu ya, nggak ngasih tugas dan seterusnya bisa kelewat. Nah ini bagaimana penerapannya di pendidikan. Next. Ya, dalam prosesnya learning management system ini memiliki hambatan-hambatan. Nah, ini yang mesti diketahui, tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber yang pertama, adanya penawaran yang mungkin too good to be true gitu ya, penawaran yang menguntungkan dan pernyataan yang menarik perhatian dirancang untuk menarik perhatian orang dengan segera. Jadi ini yang mesti diwaspadai oleh kita kalau sebagai orang tua untuk kemudian mengantisipasi anak-anaknya agar lebih mawas diri di dunia digital. Tadi Pak Ustadz sudah sempat menyampaikan ada dunia nyata dan dunia maya. Mungkin saya lebih lebih pas menyebutnya sebagai dunia cyber begitu ya, karena yang satunya bukan berarti tidak nyata. Dunia cyber nyata, kalau nggak nyata nggak mungkin kemudian bisa menghadirkan seperti sekarang pendidikan yang seperti sekarang. Jadi kita belajar di dunia cyber juga bisa mendapatkan sertifikatnya. Sekarang wisuda juga sudah dilakukan gitu ya, setelah mendapatkan kuliah di online gitu ya, habis itu mendapatkan wisudanya nyata juga mendapatkan gelar. Artinya apa? Dunia bukan lagi sudah dunia nyata dan dunia maya, tapi dunia dunia nyata dan dunia cyber lah kira-kira. Nah, kalaupun nggak percaya, misalnya begini, kalau nggak percaya lakukan, kalau siapa yang melakukan bullying atau menyebarkan hoax gitu ya, itu bisa kena pidana di dunia nyata. Jadi penjaranya tuh nyata. Ya, oke, ini yang mesti diwaspadai kalau ada penawaran yang too good to be true, penawaran yang menguntungkan dan pernyataan yang menarik perhatian, tapi sebenarnya ini phishing atau untuk ambil data dari data kita. Kemudian sense of urgency, jadi taktik favorit yang dilakukan oleh para penjahat di dunia maya adalah meminta Anda untuk cepat-cepat dong, karena ini penawarannya hanya untuk waktu yang terbatas. Jadi sekarang ini kan sudah ada beberapa kelas online misalnya ya, ataupun beberapa model penawaran pendidikan yang bisa dibeli gitu ya. Contoh saja sekarang karena saya sedang belajar lagi berbisnis di agro, maka saya ikut kelas agrobisnis misalnya. Nah, kadang kita belanja tanpa melihat lebih detail mengenai manfaat dan benefit dari pembelajaran itu, sehingga asal aja ternyata di situ ada data phishing dan seterusnya. Hyperlink, tautannya mungkin seperti yang dilihat, tapi sebenarnya diarahkan ke yang lain. Ini yang mesti juga hati-hati. Atau attachment atau unusual sender. Jika lihat lampiran yang tidak kita harapkan, mending diabaikan aja. Next. Ini risikonya, data ini saya ambil untuk menceritakan di Asia Pasifik. Jadi rupanya di Asia itu menjadi target atau sasaran dari serangan cyber gitu ya. 80% serangan cyber yang dilancarkan oleh hackers itu
Asia. Artinya Asia ini menjadi daerah yang top risk-nya tinggi sekali, dan revenue yang paling besar oleh hacker memang ada di sini. Nah, biasanya tadi sasarannya tadi juga sudah disebutkan, sasarannya adalah usia rentan, baik manula termasuk yang dewasa dan juga anak-anak. Oke, next. Nah, ini untuk yang ini tadi sudah sebagian disebutkan, hati-hati sama fake URL, karena biasanya fake URL bisa terlihat resmi, tapi sebenarnya bukan URL yang asli. Oke, ini record data di tahun balik ke yang sebelumnya, Mas. Ya. Yang kedua adalah confirm kalau kontaknya itu legitimate. Pastikan bahwa kontak masuk yang di email Anda ini resmi dari lembaga yang sudah kredibel. Yang ketiga, jangan gunakan public wifi hotspot. Nih teman-teman nih adik-adik, karena jumlah kuotanya sedikit, maka nempel-nempel ke public hotspot, terus kemudian pakai public itu. Di situ sangat rentan untuk bisa diakses diakses data pribadinya. Kalau data pribadi kita sudah kena gitu ya, sudah dapat, ini memungkinkan untuk bisa sampai ke data keuangan, data pribadi, kemudian bisa melakukan ancaman, tahu lokasi rumah kita di mana. Makanya kalau share foto ataupun stories kalau di Instagram maupun di WhatsApp, sebaiknya berhati-hati agar tidak mudah dibaca atau di-track oleh orang. Bukan berarti kita nggak boleh original, tetap saja original, tetap saja genuine, tapi sebaiknya dihindari yang polanya konstan. Misalnya kalau kita bepergian ke sekolah, kita share, gitu ya, atau bepergian ke mall, kita share di jam yang sama. Sebaiknya hindari, kita taruh untuk setelah selesai misalnya bepergian baru kemudian di-share, sehingga nggak mudah untuk orang yang punya niat jahat atau intensi jahat kepada kita dibuka peluangnya lebar-lebar gitu ya. Jadi kita meminimalisir risiko kejahatan agar tidak digunakan oleh mereka. Yang keempat, be worry of urgent and fear invoking message. Jadi periksa email rutin, kalau ada yang mencurigakan jangan buru-buru untuk diklik. Yang kelima, up to date. Keep everything up to date. Next. Nah, ini cerita tentang recordnya data yang hilang atau dicuri di tahun 2020. Jadi mungkin kalau disebut data tahun 2020 adalah peristiwa kebocoran data yang paling parah sejak awal ya. Jadi tahun ini data perlindungan data pribadi masyarakat di kita agak buruk meskipun sudah ada UU ITE dan seterusnya. Ini memang harus disikapi oleh pemerintah agar lebih bisa melindungi data masyarakat gitu ya, data netizen. Jadi apalagi dengan contoh saja misalnya data pasien COVID di tahun tahun lalu Mei 2020 ada 230.000 data pasien COVID yang bocor. Nah ini kan harusnya nggak boleh ya, harusnya bisa di-keep dengan baik. Kemudian data KPU di bulan yang sama 2,3 juta data warga dan pemilih bocor. Ini rentan sekali untuk digunakan dengan kepentingan politis ataupun diperdagangkan. Kemudian kasus di bineka.com di bulan Mei juga sebanyak 1,2 juta pengguna bocor. Kemudian Bukalapak dan Tokopedia di tahun yang sama tahun lalu. Jadi ini tahun yang merah sekali ya di bulan Mei dan Juni karena kasus kebocoran data tersebut jadi merugikan konsumen yang datanya dijual gitu ya. Itu kenapa kemudian menjelaskan kenapa kemudian kita kadang diakses oleh
data handphone kita, kemudian bisa diretas, kemudian kita bisa ada orang menghubungi kita menawarkan sesuatu, padahal kita nggak pernah ngasih kontak kita dan seterusnya. Ini mesti pemerintah bertanggung jawab dalam lebih bisa memproteksi data warga. Selanjutnya. Nah, kembali ke e-learning tadi. Memang tadi sudah juga disebutkan oleh sumber yang kedua, Pak Yunan, mengenai e-learning. Banyak dari kita yang kemudian merasa e-learning kurang efektif gitu ya. Karena pembelajaran sesungguhnya bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus juga mengajarkan etika, sekaligus juga mengajarkan adab, kemudian ada interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, baik guru maupun antar siswa, ya, dengan lingkungan dan ekosistem di sekolah. Tapi dengan mengharuskan school from home ini membuat kita jadi lebih harus full di rumah, tidak bisa melakukan interaksi sebagaimana biasanya di sekolah. Kemudian ada unsur kebosanan. Kalau yang biasa di sekolah alam, misalnya anak saya sekolahnya di sekolah alam. Fasilitas di sana adalah fasilitas alam yang terbuka lebar untuk bisa diakses oleh anak-anak untuk bisa bermain. Nah, dengan adanya school from home, wilayah jelajahnya jadi berkurang. Disitulah kemudian perlu kreasi bukan hanya dari guru, tapi juga orang tua, menghadirkan proses pembelajaran yang efektif di dalam rumah atau selama masa PPKM, selama belum dibuka lagi oleh pemerintah, bagaimana antara guru dan juga orang tua bisa menghadirkan proses pembelajaran di rumah. Saya sebagai orang tua mengalami langsung betapa kadang anak-anak terutama yang SD kelas 1 atau yang lebih kecil gitu ya, itu sulit untuk bisa konsisten. Ada rasa bosan, rasa malas, rasa ngantuk, kedisiplinannya berkurang. Nah, ini diantara kontra atau kekurangan dari e-learning yang sudah yang dijalankan. Nah, tetapi sebenarnya ada keuntungan. Memang terutama di yang ini ya, yang lebih besar, ini akan jadi memudahkan karena fleksibel schedule-nya atau jadwalnya jadi lebih fleksibel, kemudian bisa bisa di mana saja, sehingga aktivitas yang lain meskipun pada saat sekolah itu harus di freeze, tapi juga bisa sempat untuk melakukan hal yang lain setelahnya dengan cepat gitu, tanpa harus ada proses mobilisasi dari sekolah ke rumah. Nah, ini tentu kita sudah ketahui memang harus pemerintah dan guru dan orang tua murid memang harus mendesain, terutama sekolah ya, harus mampu mendesain bagaimana kita bisa beradaptasi, terutama orang tua. Jadi harus gimana nih orang tua beradaptasi pada pembelajaran online. Nah, ini yang harus dilakukan. Apa sih yang harus dilakukan adaptasi pembelajaran online oleh guru dan orang tua? Jadi harus sama-sama sadar bahwa antara guru, murid, dan orang tua ini prosesnya adalah belajar online. Jadi interaksinya bukan hanya guru dan murid saja di sekolah, tapi ada interaksi guru, murid, dan orang tua. Kalau dulu kita hanya bangunin anak, habis itu siap-siap ke sekolah. Sekarang nggak begitu, harus disiapkan laptopnya, kemudian wifi internetnya harus ada, dan seterusnya. Jadi ada tambahan-tambahan di mana orang tua juga harus aware, harus sadar bahwa ini harus disiapkan. Kemudian yang kedua, menanamkan kemampuan dalam beradaptasi dengan segala kondisi. Kita dihadapkan pada kondisi pandemi yang tentu tidak menguntungkan buat kita, tapi ini fakta yang harus kita hadapi.
harus dijaga kesadaran untuk tidak stres. Ini orang tua nih, terutama para ibu kadang stres, waduh anaknya di rumah gitu ya. Biasanya padahal anaknya keluar itu ada jeda. Ini jadi nggak ada jeda karena setiap hari sekolah dan seterusnya. Sementara ibu beraktivitas di dalam rumah juga yang kadang bisa terganggu. Yang kedua, evaluasi secara berkala sistem pembelajaran setelah pra maupun pasca pembelajaran. Nah, ini yang saya lihat di beberapa sekolah mungkin sudah dijalankan dengan baik. Di beberapa sekolah yang mungkin sudah menerapkan learning management system sudah cukup baik. Nah, tapi di banyak sekolah saya kira ini belum. Yang perlu kita perlu juga khawatirkan bersama adalah jangan sampai proses pembelajaran ini berhenti karena aspek pandemi ini. Nah, ini mesti menjadi perenungan kita bersama. Oke, Mas Hari, saya kembalikan waktu. Ya. Terima kasih Bapak, izin menyampaikan memang sudah sampai pada waktunya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Bapak boleh tetap menunggu bersama kami sampai dengan sesi tanya jawab nanti akan kita lakukan. Karena sudah banyak pertanyaan juga yang masuk untuk Bung Imat secara langsung. Baiklah, pada hari ini menjadi hari yang sangat luar biasa. Karena tidak hanya keempat narasumber yang mantap-mantap sekali sejak awal, tentunya sudah memberikan ilmu dan juga pembelajaran untuk kita semua. Kita juga memiliki our key opinion leader pada hari ini. Tapi izinkanlah saya untuk mempresentasikan dan menghadirkan di join screen tentunya bersama kita di sini untuk menyebutkan prestasi yang ia miliki dan juga pekerjaan yang dia laksanakan pada kesempatan kali ini. Dia adalah pemenang Miss Indonesia 2015 mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akhirnya dikirim ke Miss World 2015 yang mencapai prestasi second runner up Miss World 2015 dan juga mendapatkan gelar Miss World Asia 2015 sekaligus kini bekerja sebagai presenter Southeast Asia Today. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Maria Harfanti. Terima kasih banyak Mas Hari, sangat bersemangat ya. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin selamat siang kepada Mas Hari dan para narasumber sebelumnya yang keren banget, inspiratif banget. Aku seperti biasa selalu membuat catatan karena sambil ikut webinar ini sambil banyak belajar. Waduh, iya betul sekali Maria, karena pada webinar ini menjadi sebuah pembelajaran tidak hanya untuk guru, tidak hanya untuk siswa, tidak hanya untuk semua teman-teman, tapi untuk kita semua, gitu ya. Betul, setuju banget. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya. Boleh Maria dong, boleh. Untuk Bapak Ibu di sini. Nah, mengingat seperti online learning ini kan sudah kita laksanakan lebih dari 1 tahun. Nah, bagaimana sih Maria Harfanti ini melihat sendiri mengenai online learning yang berubah langsung ketika kita memasuki awal 2020? Iya, pastinya di era pandemi ini online learning menjadi sangat bermanfaat ya, Mas Hari, Bapak Ibu. Karena pembelajaran ini tidak mengharuskan kita untuk berkumpul, untuk berkerumun, tidak harus berkumpul dalam satu kelas gitu, tapi bisa dilakukan dari rumah masing-masing, di mana ini sangat mendukung protokol kesehatan dalam masa pandemi. Dan juga ini tuh manfaatnya banyak. Pertama adalah menjaga perilaku anak tetap disiplin, karena mereka akan memiliki aktivitas yang rutin dilakukan sehari-hari, dan itu dilakukan dari rumah, mulai dari kelas online sampai dengan mengerjakan tugas dari rumah juga. Lalu yang kedua adalah mendukung perkembangan otak anak-anak sesuai dengan usianya, agar di masa pandemi ini mereka tetap produktif belajar. Dan yang ketiga adalah membuat anak-anak dan orang tua semakin akrab dan saling mengenal lebih jauh. Karena kebanyakan orang tua itu diharuskan di sekolah-sekolah untuk turut terlibat dalam pembelajaran online ini. Jadi saya lihat online learning ini sangat bermanfaat untuk diterapkan. Oke, dan saya akan melanjutkan dengan apa yang tadi positif-positiveness yang sudah Maria sampaikan. Nah, kalau begitu, apa sih yang menjadi tingkat efektifnya dari pembelajaran online ini untuk didapatkan baik si guru ataupun juga si siswa sendiri? Iya, pastinya kan dengan intensitas yang cukup tinggi dengan belajar online ini, guru dan siswa akan semakin banyak berinteraksi setiap harinya, dan guru ke orang tua juga mereka akan interaksi karena orang tua ini harus memonitor pembelajaran anaknya. Dan yang ketiga adalah orang tua ke anak.
Jadi menurut saya ini sangat luas ya manfaatnya, tidak hanya dari guru ke murid, tapi juga guru ke orang tua, serta orang tua ke anak. Jadi benar-benar apa ya, keakraban yang sangat luas gitu, sangat holistik yang bisa dicapai dari pembelajaran online ini. Kerjasama ya, sekali lagi ya, Ya, betul sekali. Plus orang tuanya gitu, pendampingan. Jadi memang pendampingan ini menjadi sangat penting gitu ya Maria. Iya, betul Dan sekali. kalau Maria sendiri melihat kalau hambatan dari pembelajaran online ini apa sih kalau menurut Maria yang mungkin masih bisa diimprove untuk menjadi sesuatu yang bisa lebih baik gitu? Iya, pastinya hambatan tuh ada ya. Terutama kalau belajar online itu kan anak-anak tidak bisa untuk ketemu teman-temannya secara langsung. Yang biasa mereka di sekolah tidak hanya belajar, tapi bisa bercanda-canda, bermain, ngobrol sama teman-temannya. Sekarang di rumah ya udah cuma belajar aja. Pastinya ada rasa bosan dan semangat itu bisa saja turun. Terus kedua, orang tua itu nggak selalu bisa mendampingi anak. Nggak semua orang tua punya waktu. Kadang ada orang tua yang sibuk, walaupun WFH, tapi sama-sama di depan laptop nih sama kayak anaknya gitu. Dan saran saya adalah orang tua yang sibuk seperti ini selalu menyediakan waktu untuk anaknya. Paling nggak setiap sore ketika udah selesai kerja nanyain, hari ini belajar apa deh? Apa nih yang mama bisa bantu? Apa nih yang papa bisa bantu untuk tugas kamu gitu. Lalu yang ketiga adalah gangguan jaringan internet dan tidak tersedianya fasilitas pembelajaran. Ini terutama terjadi di daerah-daerah terpencil. Nah, saran saya untuk daerah-daerah yang mengalami masalah seperti ini bisa mungkin mencari bantuan dari perusahaan-perusahaan ataupun NGO-NGO yang memang concern dengan pendidikan online di masa pandemi gitu, ataupun bisa turut aktif memajang campaign online di fundraising platform seperti Kita Bisa, seperti itu. Jadi harus dari sekolahnya yang aktif juga. Oke, jadi dari sekolahnya juga harus banyak proaktif gitu ya. Betul sekali. Memanfaatkan berbagai macam platform gitu. Betul. Jadi nggak satu arah aja, dua arah aja, tapi ini banyak nih gitu. Jangan hanya dari pemerintah saja gitu ya. Sekali boleh gunakan platform-platform swasta yang bisa membantu. Betul sekali. Ini agar hambatannya bisa tersolusikan dengan sangat baik. Oke, nah kalau begitu ini pertanyaan berikutnya ini adalah kita butuh motivasi gitu dari Maria, kita butuh saran dari Maria. Saran ini saya ada dua lah yang kita butuhkan. Saran dari Maria untuk tenaga pengajar, saran dari Maria untuk siswa-siswi, mungkin tambahannya saran dari Maria untuk orang tua gitu. Bagaimana supaya pembelajaran online ini bisa benar-benar sinerginya berjalan baik gitu. Karena harapannya ke depan memang online ini akan diteruskan kan sebetulnya. Iya, mungkin pertama untuk anak-anak dulu ya. Pesan saya pertama adalah tetap semangat untuk adik-adik yang sedang menjalani pembelajaran online. Serap materi sebaik-baiknya dari guru dan kerjakan tugas dengan maksimal. Dan gunakan waktu luang untuk hal-hal positif, manfaatkan teknologi dengan baik, hindari resiko-resiko buruk dari internet. Misalnya ada pop-up link yang nggak jelas nih, jangan langsung diklik, tapi cek dulu ini dari website apa ya, jangan sampai nanti malah kena virus komputernya seperti itu. Jadi adik-adik mulai dari sedari dini nih harus hati-hati dalam menggunakan internet dan harus mulai cakap digital. Lalu untuk para guru, pertama adalah terus update seperti tadi para narasumber sebelumnya sudah sampaikan, terus update pada media pembelajaran masa kini yang pastinya dari waktu ke waktu akan makin berkembang nih, semakin modern. Dan yang kedua adalah selalu cari cara mengajar yang interaktif agar siswa tidak bosan. Misalnya adakan game atau quiz secara real time, secara online seperti itu. Dan yang ketiga adalah selalu berikan contoh yang baik untuk siswa dari segi sikap, perilaku, dan perkataan yang dilontarkan ketika pembelajaran online. Untuk orang tua mungkin pesannya lebih simpel ya, yaitu untuk menyediakan waktu yang memang rutin untuk anak setiap hari untuk mengecek sejauh mana perkembangan anak saya nih dalam pembelajaran online. Dan selalu memotivasi anak juga untuk tetap semangat, untuk tetap terapkan protokol kesehatan, karena percayalah pandemi pasti akan segera berakhir. Amin. Waduh, luar biasa sekali ya dari Maria, ini motivasinya langsung ke tiga sisi. Baik untuk baik juga untuk tenaga pengajar, baik juga untuk orang tua. Dan mungkin terakhirlah harapan Maria untuk Indonesia ke depannya dengan internet yang akan menyeluruh di seluruh pelosok Indonesia ini seperti apa? Iya, harapannya tentunya makin banyak lagi kalangan masyarakat yang bisa cakap digital, yang bisa semakin
tahu manfaat-manfaat dari media digital, tahu juga resiko-resiko negatif yang bisa ditimbulkan media digital. Karena dengan pemahaman itu, dengan kecakapan akan media digital, dengan attitude kita menghadapi perubahan teknologi ini, bangsa kita pasti akan makin berkembang dan makin bisa menghadapi challenge apapun yang ada di depan gitu. Karena seperti kita tahu sekarang, media digital ini membuka akses terhadap berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bahkan hiburan, serta edukasi diri aja kita dapat. Jadi sebenarnya itu penting banget untuk kita tuh melek digital. Betul sekali. Jadi soal memang masuk dunia digital ini udah all in one gitu ya. Mulai dari betul. kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Betul bahkan banget. kita pakai apapun tuh ada di hadapan kita secara langsung. Maria, Betul. thank you. Sudah menjadi Terima waktu yang kasih. luar biasa untuk saya. Dan juga ini Terima kehormatan kasih, Mas Hari. saya bisa berkesempatan langsung memoderatori Maria Harfanti. Sehat selalu untuk Maria. Selamat melanjutkan aktivitas tentunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih, Mas. Waduh, ini sudah mendapatkan motivasi yang sangat keren sekali Bapak dan Ibu dari Maria Harfanti, our Miss Indonesia 2015 dan juga presenter Southeast Asia Today. Bapak dan Ibu, sekarang saya sudah memiliki pertanyaan yang sudah dipilih secara langsung yang siap untuk ditanyakan kepada seluruh narasumber kita yang sudah menyampaikan berbagai macam pemaparan yang sangat luar biasa. Tapi izinkan mungkin tim studio boleh di-join screen dengan seluruh narasumber. Siap, Bapak semuanya yang kami hormati. Pertanyaan yang pertama hadir dari Faiko untuk Bapak Aimunandar. Bapak, pertanyaannya adalah, dalam pembelajaran online di masa pandemi ini, bagaimana model belajar yang cocok agar mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran online sehingga tercipta interaksi antara siswa dan guru? Silakan Bapak. Ya, boleh dibantu di unmute terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Hari. Ya, saya coba sedikit sharing ya terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi, ya bagaimana bisa yang cocok dan mampu melibatkan siswa di dalam pembelajaran online ya, sehingga interaksi antara siswa dengan guru itu ada ya. Memang kalau kita berbicara fully daring ya, interaksi itu agak sulit ya, apalagi kita misalkan masih menggunakan metode konvensional ya. Nah, kalau fully daring, yang paling mungkin dilakukan adalah kita mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia, tapi yang interaktif. Karena nanti ada yang multimedia biasa, ada yang multimedia interaktif. Ya. Kalau multimedia interaktif itu nanti melibatkan interaksi antara siswa dengan materi, dengan guru, dan lain sebagainya. Ya, sehingga nanti penyampaian materi itu tidak monoton. Ya. Jadi guru tidak menjadi central point yang tugasnya hanya menyampaikan materi, ya, tetapi ada interaksi dua arah antara guru dengan siswa seperti itu. Ya. Nah, tantangannya memang bagaimana guru ya atau pendidik harus mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia tadi, terutama yang interaktif. Nah, itu yang memang menjadi kendala sampai saat ini. Artinya guru-guru memang harus banyak berlatih, banyak belajar, atau bahkan mengikuti pelatihan-pelatihan ya, untuk terus mengembangkan kemampuan atau skill ya di bidang pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia tadi. Ya. Atau kalau memang misalkan tidak fully daring ya, di sekolahnya menerapkan pembelajaran blended learning ya, atau hybrid learning ya, karena memang misalkan wilayah-wilayah tertentu misalkan masuk ke zona hijau atau zona oranye ya, sehingga pembelajarannya bisa kita combine ya, kita gabung antara online dengan luring misalkan. Luringnya misalkan bisa melakukan home visit ya. Jadi mengkombinasikan di mana proporsi antara home visit dan online itu menyesuaikan, apakah 50-50 ya persentasenya atau 60-40 dan seterusnya ya. Tentu saja tetap dengan pengaturan yang ketat ya, artinya protokol kesehatan dilaksanakan dan lain sebagainya. Ya, pada saat online ya, pembelajaran online pun ketika tadi menggunakan metode blended learning atau hybrid learning ya,
yang digunakan adalah bahan ajar atau media pembelajaran yang sudah kita susun berbasis multimedia tadi. Ya. Itu kira-kira Mas Hari. Ya. Siap. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Faikoh terpuaskan dengan jawaban dari Bapak. Kemudian pertanyaan hadir dari Budi Ariwibowo untuk Bapak Yunadi. Bapak, pertanyaannya adalah media apa yang efektif dalam mentransformasikan pendidikan terhadap siswa yang mudah diterima dan agar menarik, dan juga apa solusinya di masa pandemi saat ini? Ya. Terima kasih Mas Hari dan Pak Budi yang sudah memberikan pertanyaan. Sebenarnya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ai Munandar. Kalau medianya kan tetap rata-rata sama nih, masih menggunakan beberapa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Google Meet, ada Zoom. Tapi masalahnya memang tantangannya itu sebenarnya personal bagi guru. Saya juga lihat ada pertanyaan mengenai kalau sudah masuk revolusi 4.0, apakah nanti ke depannya kita akan pembelajaran digital seterusnya. Sebenarnya di revolusi 4.0 ya mungkin ya Pak Ai Munandar, itu kan ada society 5.0. Nah ini yang jadi personalisasi seseorang. Seseorang itu harus punya kemampuan. Jadi tantangan guru itu menurut saya sih tadi banyak juga pertanyaan yang kan sekolah kami kurang mampu lah, fasilitasnya tidak mencukupi apa segala macam. Itu balik lagi pada apa namanya tuh kearifan lokal. Bagaimana seorang guru memahami kearifan lokal murid-muridnya. Saya juga pernah ngajar di satu daerah yang pendapatannya itu harian, yang kalau nggak dijemput oleh gurunya dia nggak datang sekolah karena dia harus ngarit. Itu mungkin banyak kali teman-teman guru yang jadi peserta di sini mengalami hal yang sama. Nah itu memang dari jawaban Pak Ai Munandar untuk home visit apa segala macam, pendekatan personal tetap perlu, peningkatan kemampuan personal dari guru-gurunya itu yang paling penting. Mungkin demikian Mas Hari. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya hadir dari Litsa Arfi Hidayati untuk Bapak Imam Tabrani. Bapak, pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan pemahaman kepada siswa agar dalam menggunakan media digital dalam PJJ siswa bisa lebih bijaksana, seperti tidak membuka konten-konten yang negatif, padahal konten-konten yang negatif baik berupa gambar, video, maupun tulisan sering bermunculan, padahal usia siswa adalah usia yang sangat ingin tahu. Silakan Bapak. Mungkin boleh dibantu? Terima kasih. Sudah dengar ya, ini pertanyaan agak sulit ini. Jadi kita itu memang terus melakukan namanya pembiasaan. Jadi pembiasaan ini nanti akan menjadi semacam karakter dan juga nanti setelah itu menjadi budaya yang melekat pada diri anak-anak kita. Tentu kita memang karena pembelajarannya tidak langsung bertatap muka, tetapi berbasis daring itu, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menjadi teladan langsung kepada anak-anak kita, peserta didik kita. Untuk itu maka tetap kita tidak boleh jemu-jemunya, tidak boleh jemu-jemu untuk terus memberikan edukasi, nasihat, saran, petua, bahkan bisa saja melalui doktrin-doktrin agama kita yang kita miliki, ada itu perintah, ada itu larangan, bahkan ada ancaman sekalipun, itu bisa menjadi semacam warning kepada anak-anak kita untuk tetap berada pada ranah yang benar dalam menggunakan media sosial. Memang itu sering muncul, tetapi kalau itu sudah menjadi karakter, ya muncul aja, tidak pernah kita ingat, apalagi terinternalisasi dalam pikiran otak kita. Sudah biasa kan, ada iklan muncul, ya udah muncul aja, tetapi tidak terinternalisasi. Yang bahaya itu sampai terinternalisasi, terpikirkan, bahkan akan menjadi kebiasaan. Ini yang harus kita hilangkan dengan tidak pernah kita berhenti-hentinya untuk memberikan nasihat saran dalam konteks agama sehingga menjadi kebiasaan dan budaya.
Saya kira itu, Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya hadir dari Siti Marhamah, Ibu Siti Marhamah SPDI. Menanyakan kepada Bapak Imaduddin, Bapak, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di daring dalam masa pandemi sekarang ini dengan adanya keterbatasan alat media yang dimiliki, terutama dari pihak peserta didik yang masih banyak belum memiliki perlengkapan memadai untuk pembelajaran daring. Silakan Bapak. Ya, mungkin boleh terima dibantu. kasih Mas Ari. Pertanyaannya ini pertanyaan sulit karena bicara tentang pembelajaran. Halo? Cek. Ya, silakan Pak. Terdengar baik Pak. Baik, terima kasih Mas Ari. Terdengar baik ya Mas Ari. Pertanyaannya ini sulit karena pembelajaran daring mensyaratkan adanya fasilitas yang cukup, ya, baik device maupun internet connection. Itu yang paling basic. Jadi device-nya proper gitu ya, laptop atau komputernya bagus, kemudian internet connection-nya stabil. Karena kalau enggak, itu sudah pasti terhambat proses pembelajaran. Jadi yang basic itu dulu. Mungkin kalau nanti pertanyaannya dilanjutkan, bagaimana menciptakan proses belajar yang nyaman. Tadi kan kualitas ataupun mutu pembelajaran, tapi kekurangan teknologi ya, dukungan perangkat teknologi ini agak susah. Itulah kenapa kemudian begitu bicara pembelajaran daring, ya memang mau tidak mau ini harus disiapkan segala sesuatunya. Nah, tetapi untuk menciptakan kenyamanan, selama basic tadi sudah terpenuhi, maka mungkin kita bisa menciptakan bagaimana kualitas itu jadi lebih baik. Guru, orang tua maupun murid itu sendiri tadi kan harus sadar bahwa ini pembelajaran online, maka harus diciptakan situasi yang senyaman mungkin. Mungkin orang tua maupun murid di rumah bisa membuat tempat belajarnya jadi lebih nyaman. Jadi bukan tempat belajar yang asal-asalan. Biasanya kan kalau tempat belajar tidak diperhatikan gitu ya, sehingga ya ala kadarnya di sebelahnya ada cucian sedang bunyi misalnya, terus kemudian macam-macam lah, sehingga terjadi noise, pembelajaran yang masuk tidak bisa maksimal. Nah, kemudian yang kedua, pilih waktu yang tepat, pagi hari misalnya, atau sore atau malam hari, sehingga atau waktu di mana anak senang melakukan belajar gitu ya, dan fokus di waktu itu. Nah, berikan juga waktu istirahat sehingga nggak jenuh. Nah, lalu apa metode yang sesuai? Nah, ini adalah kreativitinya sekolah yang mengembangkan metode pembelajaran. Jadi bisa dengan penugasan membaca buku, melihat rekaman video bareng-bareng seluruh kelas, atau rekaman suara. Nah, saya melihat yang cukup baik misalnya di sekolah, ya memang daya dukungnya disiapkan, video dari masing-masing murid itu dikompil, kemudian diedit menjadi satu sajian yang tidak kalah seru dan menarik dibandingkan yang aslinya. Jadi itu buat kita sebagai orang tua maupun murid excited banget. Nah, dan jangan lupa istirahat yang cukup sehingga terbagi tercukupi kebutuhan istirahatnya, nggak harus menatap gadget terus gitu ya, kan ada paparan radiasi, ada kelelahan, fatigue dan seterusnya. Yang terakhir adalah jaga hubungan dengan teman sekolah. Ya, walaupun kita belajarnya di rumah, selalu jaga hubungan baik dengan teman sekelas sehingga ada interaksi. Tadi kan pertanyaan juga interaksinya gimana? Ya, interaksi bukan hanya murid dengan guru saja, tapi juga murid dengan murid. Ya, sediakan waktu tanya kabar, WA atau teleponan bareng sambil nanya. Jadi nggak melulu langsung pelajaran. Atau sesekali main game bareng yang
ada puzzle misalnya atau apa. Nah, ini sehingga kualitas pendidikan jadi lebih baik. Saya kira itu Mas Hari menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Siap, mungkin kalau saya boleh kasih note adalah yang penting tetap harus ada manajemen waktu dan juga manajemen sosial meskipun pembelajaran daring ini tetap dilaksanakan, gitu ya Pak. Oke, kalau begitu terima kasih kami ucapkan kepada para seluruh narasumber yang sudah luar biasa memberikan pembelajarannya pada hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua dan juga teman-teman. Sebelum saya akan menyampaikan informasi terakhir, kita foto terlebih dahulu yuk, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, teman-teman semuanya, atau mungkin juga ada siswa-siswi yang ikut pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kita foto, kameranya dibuka dulu semuanya. Mungkin galeri view bisa lebih diperlihatkan ke 900 lebih dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kita foto satu gaya aja karena akan diambil beberapa halaman oleh tim Ada Studio. Gayanya sangat simpel Bapak dan Ibu. Gaya love seperti ini pasti bisa. Gaya love seperti ini pasti bisa. Boleh di samping pipi silakan, gitu ya. Oke, dan kita akan foto dalam hitungan 3, 2, 1 untuk halaman pertama. Oke, halaman kedua sekarang. 3, 2, 1. Halaman ketiga sekarang. 3, 2, 1. Halaman keempat sekarang. 3, 2, 1. Halaman kelima sekarang. 3, 2, 1. Dan tetap boleh bertahan seperti ini untuk halaman ke-6 dan sampai halaman terakhir. Sambil saya ingin menyampaikan, ini adalah sebuah hari yang sangat luar biasa. Tentunya kita sudah mendapatkan ilmu, semoga seluruh ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, Bapak dan Ibu, kita bisa semakin berinteraksi dan juga berkolaborasi di ruang digital semakin luar biasa. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terakhir. Untuk 15 pertanyaan yang terpilih menarik, yang tentunya ini sudah ada datanya ada di kami, nanti akan kami hubungi secara langsung, supaya hadiah bisa segera dimiliki, yaitu digital money. Dan tidak lupa, kita juga minta bagi yang belum follow Instagram, ayo follow Instagram @siberkreasi, follow juga Instagram @siberkreasi.jateng.dy, karena kita minta Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak semuanya, untuk posting keseruan hari ini dalam bentuk foto, kasih caption di fotonya, apa yang dirasakan keluar biasaan pada hari ini, kemudian tambahkan hashtag makin cakap digital, karena akan ada 5 orang dengan postingan paling seru, paling positif bisa dapat hadiah lagi dari kami digital money senilai Rp100.000. Dan tidak lupa ayo download aplikasi Siberkreasi, yaitu ada di Play Store untuk Android dan ada di iOS Store untuk iPhone. Dan di sana ada banyak berbagai macam kelas, ada banyak berbagai macam pembelajaran yang sangat menarik untuk meningkatkan kapabilitas diri kita yang bisa didapatkan. Dan untuk mendownload elektronik sertifikat, Bapak dan Ibu sudah bisa lihat di kolom komentar dari sekarang linknya secara langsung. Dan untuk tokennya, Bapak dan Ibu sudah bisa dicek melalui email masing-masing, mulai dari saat ini juga. Kalau saya bisa simpulkan sekali lagi, adaptasi pembelajaran online di masa pandemi COVID-19, ini masih terus berlangsung Bapak dan Ibu, dan diharapkan adalah sinergi yang sangat kuat, yaitu baik dari guru, baik juga dari siswa-siswi ataupun juga orang tua. Dan pastinya dukungan pemerintah sangat sekali diperlukan di sini agar pembelajaran daring ini bisa semakin sempurna dan semuanya mendapatkan kemanfaatan yang kita sudah jadikan goal sama-sama untuk bisa tercapai. Saya Hari Perdana mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kelas program Literasi Digital 2021. #makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital.
saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini.